warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang semikonduktor di mata kuliah medan elektromagnetik. Semikonduktor terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama semikonduktor intrinsik dan juga semikonduktor ekstrinsik, di mana semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor dengan bahan penyusun yang masih murni atau pure, dan bahan semikonduktor belum tercampur atau dikotori oleh atom lain, misalnya germanium atau silikon murni. Sementara untuk semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang bahan penyusunnya sudah tercampur oleh atom lain untuk mendapatkan atau meningkatkan sifat tertentu. Penambahan campuran semikonduktor oleh atom pengotor disebut dengan doping. Ada dua jenis pembawa muatan arus, yaitu elektron dan hol, di mana elektron dari atas pita valensi yang telah terisi menerima energi yang cukup atau biasanya berbentuk termal untuk melintasi pita forbidden yang relatif kecil ke pita konduksi. Urutan 1 elektron volt merupakan kesenjangan energi pita forbidden dalam semikonduktor tipikal. Hol yang ditinggalkan oleh elektron mewakili keadaan energi yang tidak terisi dalam pita valensi yang juga dapat berpindah dari atom ke atom dalam kristal. Konduktivitas. Konduktivitas merupakan fungsi dari konsentrasi atau kerapatan muatan dan mobilitas hol dan elektron, di mana rumusnya adalah sigma sama dengan minus rho E dikali mu E ditambah rho H dikali mu H, di mana tanda rho itu mengartikan bahwa menunjukkan tentang kerapatan muatan, sedangkan lambang mu di sini itu menunjukkan untuk mobilitas. Sementara untuk tanda negatif di sini menandakan bahwa arah muatan positif dan mobilitas itu bergerak berlawanan arah. Selanjutnya, untuk nilai mobilitas silikon murni, untuk mobilitas elektronnya bernilai 0,12, untuk mobilitas holnya bernilai 0,025 meter pangkat 2 per volt kali second. Sementara untuk nilai mobilitas germanium murninya itu kalau untuk elektronnya 0,35, untuk holnya sebesar 0,17. Nilai-nilai ini diberikan dari 10 hingga 100 kali lebih besar dari aluminium, tembaga, perak, dan konduktor logam lainnya. Mobilitas ini diberikan untuk suhu 300 derajat Kelvin. Konsentrasi elektron dan hol sangat bergantung pada suhu. Pada suhu 300 derajat Kelvin, kerapatan muatan volume elektronnya dan holnya itu sama-sama bernilai 0,024 kolom per meter kubik untuk silikon intrinsik atau untuk silikon murni. Sementara untuk kerapatan muatan volume elektron dan hol untuk germanium intrinsik itu bernilai 3 kolom per meter pangkat 3. Nah, jika kita menggunakan rumus yang ini tadi, maka didapat nanti konduktivitas untuk silikonnya bernilai 0,0035. Nah, untuk membuktikannya itu bisa kita coba menghitungannya dengan menggunakan kalkulator. Dimana tadi rumusnya adalah sigma sama dengan minus rho E dikali mu E, dimana untuk ketika kita menghitungnya tanda minus di sini tidak berpengaruh. Jadi kita langsung saja memasukkan nilai kerapatan muatan elektronnya, dimana nilai untuk kerapatan muatan elektron untuk silikon itu bernilai
Nih, 0,024. Nah, jadi kita kalikan 0,024 dikali untuk nilai mobilitas elektronnya senilai 0,12. Lalu kita tambahkan dengan konduktivitas Hall-nya, dimana untuk nilai kerapatan muatan Hall-nya itu sama dengan kerapatan elektronnya, yaitu senilai 0,0024. Lalu kemudian dikali dengan nilai mobilitas Hall-nya, yaitu senilai 0,025. Maka dihasilkan nilainya itu senilai 0,00345 atau 0,0035 jika dibulatkan. Nah, ingat sekali lagi untuk menghitung konduktivitas dengan menggunakan rumus ini, maka dalam perhitungannya negatif di sini diabaikan karena tanda negatif di sini hanya menandakan bahwa arah muatan positif dan mobilitas itu bergerak berlawanan arah. Nah, untuk berikutnya, teman-teman silakan mencoba apakah nilai untuk germanium itu benar-benar bernilai 1,6 Siemens per meter atau tidak, dengan menggunakan rumus konduktivitas tadi, dengan ketentuan untuk nilai kerapatan muatan volume elektron dan Hall-nya itu senilai 3 coulomb per meter kubik, dan untuk nilai mobilitas Hall dan elektronnya itu sebesar 0,36 dan 0,17. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saat suhu meningkat, mobilitas akan menurun, tetapi kerapatan muatan meningkat sangat cepat. Akibatnya, konduktivitas silikon meningkat dengan faktor 10 ketika suhu meningkat dari 300 menjadi sekitar 330 derajat Celcius, dan menurun dengan faktor 10 ketika suhu turun dari 300 derajat Celcius menjadi 275 derajat Celcius. Perhatikan bahwa konduktivitas semikonduktor intrinsik meningkat dengan suhu, sedangkan konduktor logam menurun dengan suhu. Ini adalah salah satu perbedaan karakteristik antara konduktor logam dan semikonduktor intrinsik. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu di mana soalnya mengatakan menggunakan nilai yang diberikan pada bagian ini untuk mobilitas elektron dan Hall dalam silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, dan dengan asumsi kerapatan muatan Hall dan elektronnya masing-masing adalah 0,0029 coulomb per meter kubik dan minus 0,029 coulomb per meter kubik. Lalu ditanya, tentukan komponen konduktivitas akibat Hall-nya dan juga komponen konduktivitas karena elektron, dan yang C konduktivitas. Silakan teman-teman kerjakan dulu. Saya beri waktunya sekitar 15 menit untuk memecahkan soal ini. Nanti teman-teman silakan nanti mempost videonya di bagian contoh soal ini. Nanti ketika teman-teman telah selesai mengerjakan soalnya, teman-teman bisa mengeceknya. Nah, mari kita bahas bersama ya contoh soal ini, di mana diketahui bahwa mobilitas elektron pada silikon itu yang dilambangkan dengan mu E itu senilai 0,12 meter pangkat 2 per volume dikali second. Kenapa di sini mobilitas elektronnya bernilai 0,12? Karena di sini telah ditentukan bahwa dia berbentuk silikon. Nah, lihat nih soalnya, karena berbentuk silikon, maka tadi sudah kita tentukan untuk nilai mobilitas silikon murni itu adalah
mobilitas elektronnya bernilai 0,12 dan mobilitas Hall-nya bernilai 0,025 meter pangkat 2 per per volt dikali second. Nah, setelah kita ketahui mobilitas elektron dan Hall-nya, jadi apa lagi yang kita ketahui? Ya baik, yang kita ketahui satu lagi adalah kerapatan muatan Hall-nya, yaitu bernilai 0,29 dan kerapatan muatan elektronnya bernilai minus 0,0029. Kita nanti akan menggunakan rumus konduktivitas, di mana rumusnya adalah konduktivitas sama dengan minus rho E dikali mu E ditambah rho H dikali mu H. Nah, yang ditanya yang pertama itu adalah konduktivitas H. Kenapa konduktivitas H? Karena dibilang komponen konduktivitas akibat Hall. Tentukan. Jadi, yang ditanya adalah konduktivitas Hall. Nah, yang B-nya itu adalah konduktivitas elektron. Karena di sini ditanyanya tentukan komponen konduktivitas karena elektron. Nah, yang ketiga itu konduktivitas. Nah, jadi kalau untuk Hall itu kita menggunakan rumus kerapatan muatan Hall dikali dengan mobilitas Hall. Nah, jika dikali maka didapat hasil sekitar 7,25 kali 10 pangkat minus 5 Siemens per meter atau 72,5 mikrosiemens per meter. Karena ini sama, karena dari Siemens ke mikro itu dibagi 10 pangkat 6, maka dapatnya 72,5 mikrosiemens per meter. Nah, begitu juga dengan konduktivitas elektron. Nah, kalau untuk konduktivitas elektron kan kita tadi dapat rumusnya itu dari ini ya. Nah, jadi kita kotak-kotakkan saja untuk konduktivitas elektronnya itu kita menggunakan rumus minus rho E dikali mu E. Untuk Hall tadi yang ini ya, rho Hall dikali mu Hall. Nah, kita masukin ke rumus, karena di sini ada minus, juga di sini ada minus, jadi bisa langsung dimasukkan, jadi minus di sini sama, karena di sini ada minus, jadi di sini juga ada minus, jadi bisa langsung dimasukkan ke perhitungan, karena nanti hasilnya akan positif. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, nanti itu tuh seharusnya kan dia menentukan arah saja gitu. Kalau misalnya negatif sama negatif, maka boleh diikutkan dalam perhitungan. Tapi kalau tidak ada nilai kerapatan muatan elektronnya negatif, jadi tidak perlu diikutkan tanda negatifnya ini ke perhitungan. Nanti hasilnya bakalan beda. Karena di sini ada tanda plus. Nanti kita jumlahkan antara konduktivitas Hall dan konduktivitas elektron. Nah, setelah kita kali, maka didapat hasilnya sekitar 3,48 kali 10 pangkat minus 4 Siemens per meter atau sama dengan 348 mikrosiemens per meter, karena hasil Siemens per meternya dibagi dengan 10 pangkat minus 6. Nah, setelah dapat konduktivitas Hall dan elektron, maka kita cari konduktivitas sebenarnya itu berapa. Jadi tinggal dijumlahkan saja antara konduktivitas elektron dan konduktivitas Hall, maka didapat nilai sebesar 420,5 mikrosiemens per meter atau sekitar 421 mikrosiemens per meter.
Mungkin segitu dulu pembahasan saya pada hari ini. Thank you. Do you have any question for me before we go? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.